ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah wa surya raya setiap narasa PPKN berkhusus hadratus syekhina mursyidina murad bi arwahina Sayyid Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Maslul qaddasallahu sirrah lahul Fatihah. Kepada mukarramin yang mulia para wakil dan Syekh Mursil, khusus yang hadir bersama kita pada sore hari ini yang mulia Kiai Haji Lukman Kamil As-Siddiq, juga yang mulia Kiai Haji Wahyudi. Kita doakan mulia para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan yang Allah. Para kiai, para sahabat, para hujjah, para mubalik, para pengurus madrasah yang dimuliakan oleh Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Tadi sudah kita lihat dan kita dengar, kita saksikan, kita dengarkan bersama ilmu Allah yang sudah disampaikan dari lisan staf khusus Guru Mursyid yaitu Kiai Haji Wahyudi, di mana diantaranya dari sekian banyak pengajaran Abah di dalam kitab-kitabnya ataupun kita dengar langsung dari kalam-kalam beliau, diantara gaya penyampaian ilmu pangersa Abah adalah dengan menggunakan perumpamaan. Karena memang itu gaya Al-Quran. Jadi syajarah kalimah thayyibah seperti syajarah thayyibah, kalimah khabithah seperti syajarah khabithah. Namanya dalam ilmu balaghah namanya tasbih. Supaya apa? Itu supaya mempermudah orang yang tidak paham jadi paham, khususnya menganalogikan supaya orang bisa mengilustrasikan sesuatu yang tadinya abstrak jadi konkret. Orang baca tahlil semua sama, yang dibaca la ilaha illallah, tapi yang satu sudah talqin, yang satu belum. Jangan nanya yang sudah talqin, pasti jawabnya lebih bagus yang sudah talqin, karena tahu. Kalau yang belum tahu bagaimana? Tadi dikasih perumpamaan tasbih. Yang terpenting dari tasbih itu adalah ada wajah syabah, ada sisi kesamaan, supaya kuat tasbihnya. Contoh seperti Bang Iwan seperti singa. Apanya yang sama? Jenggot. apa gagahnya atau apa? Kalau lagi di luar, kalau di rumah mah kucing. Oh, singa. Jadi setiap tasbih itu ada wajah syabah, ada sisi kesamaan. Tadi diseumpamakan oleh Hadratus Syekh, kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon. Tetapi kalau kita lihat tafsirnya itu beragam macam-macam. Tetapi kalau kita perhatikan bangsa Abah itu corak penafsirannya, gaya penafsirannya, ini tesis saya, tafsir tentang Abah, penafsiran Abah, penafsiran Al-Quran dari Hadratus Syekh. Yaitu tidak banyak menyebutkan istilah. Kalau kitab-kitab tafsir yang lain ada menurut ulama ini kalimat thayyibah artinya ini perkataan yang baik, semua perkataan yang baik. Menurut ulama ini artinya adalah iman. Menurut ini adalah bangsa Abah dalam semua corak tafsirnya langsung kepada inti tafsir berdasarkan fan khusus beliau, yaitu tafsir sufi. Semuanya langsung diarahkan ambil khususnya. Dan intinya itu la ilaha illallah. Seperti contoh yang lain, surah Yunus ayat 557 yang bahwa talqin dzikir itu adalah mengambil kekayaan. 57. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima sudur wa hudan wa rahmah. Semuanya oleh Abah mau'izah, kemudian syifa, hudan dan rahmah, semuanya diartikan la ilaha illallah. Kalau bukan tafsir wah macam-macam. Kita secara ilmu amaliyah khususnya, secara ilmu juga ikut kepada hadis. Nah, tadi kembali ke tasbih itu tadi. Diseumpamakan la ilaha illallah dengan
pohon itu mengapa? Karena ada kesamaannya. Sebagaimana pohon tidak akan berbuah kalau tidak ditanam, begitu pula dzikir tidak ada buahnya kalau tidak ditanam. Kalau bingung tanam dzikir bagaimana? Kalau kita ngomong begitu tahu, yaitu 5 huruf ta, lam, qaf, ya. Talqin itu apa ya? Begitu pula sebagaimana pohon ada batangnya, ada akarnya, setelah ditanam bijinya itu tumbuh, akarnya kuat, batangnya kuat, ada daun, ada buahnya. Itulah juga gambaran daripada dzikir. Dzikir yang baik itu mesti seperti itu. Ada batangnya itu apa? Syariat. Batangnya adalah syariat. Syariatnya mesti kuat dan itu nyata. Pada TGN, Mahasiswa Sirah Dasar PPKN, nyata. Dari mana? Terlihatnya sholat. Mengapa? Karena sholat itu adalah ibadah syariat, ibadah lahiriah, ibadah Islam yang paling afdal, yang paling utama. Karena semua ibadah yang lain secara maknawi ada di dalam sholat. Syahadat ada di dalam sholat, puasa ada. Karena dalam ketika sholat tidak boleh makan. Zakat membersihkan, secara bahasa ada membersihkan. Sholat itu pada satu waktu oleh Nabi digambarkan seperti kanahlin yajri fi babi ahadikum, seperti sungai yang mengalir di belakang rumah. Seperti kalau sholat fardu saja 5 kali sehari semalam 5 kali, ibarat mandi sehari semalam 5 kali. Nah, kata Nabi setelah itu, ayyuki min daronihi syai'an. Kalau begitu, apakah orang yang mandi 5 kali sehari itu masih kotor badannya? Jawab sahabat tidak, tapi itu jawaban umum. Kalau dijelaskan secara spesifik tergantung. Kalau anak kecil yang mandi, walaupun 10 kali nggak bersih. Gambaran sholat tanpa bimbingan guru. Nah intinya itu tadi. Batang syariat yang kuat itu, batang itu gambaran daripada syariat yang kuat. Buah apa ya? Buah daripada zikir. Itulah secara umum ibadah, secara khusus akhlak. Atau secara spesifik di dalam tegian adalah tandi, terwujudnya pribadi-pribadi, murid-murid yang bisa mengamalkan. Nah, sisi yang lain adalah yang terpenting. Mengapa dikatakan pentingnya ditanamkan talqin dzikir itu? Mengapa dzikir mesti ditanam? Karena ayat-ayat Al-Quran itu berbicara mengenai kekuasaan Allah, banyak bercerita tentang langit dan bumi. Itu juga sebagai gambaran, perumpamaan. Ada makna di dalamnya. Kalau mengisahkan banyak ayat, diantaranya wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan dari langit itu air, hujan secara syariat, ma'an. Fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Karena sebab ada air hujan itu, maka biji atau tanaman-tanaman itu menjadi tumbuh. Tapi tadi syaratnya harus ditanam dulu. Kalau tidak ditanam bisa tumbuh nggak? Bisa. Ada bisa, tapi hasilnya tidak sesempurna yang ditanam. Makanya kata Ibnu Athaillah, famana bata mimma lam yudfan layati munitayu. Apapun, apa saja yang tidak ditanam, kalau tumbuhnya tidak akan sempurna. Oh, batang singkong lempar, hidup bisa hidup, tapi ada buahnya. Ada. Dibandingkan dengan singkong ditanam, atau manusia kita juga harus ditanam ini. Gak bercanda, serius ini. Coba kalau benihnya nggak ditanam di tempatnya, jadi anak nggak? Iya, kalau itu perumpamaan. Kalau benih pohon asli ditanamnya di dalam tanah. Benih manusia ditanamnya di mana? Di dalam rahim. Makanya ini bicara hubungan sekalian ini secara fikih, tidak boleh hukumnya laki-laki
Ini cara hukum ya. Ketika mau keluar dicabut ruang azal kecuali atas persetujuan istri. Waduh. Ini cara sekali. Baca. Bagaimana masih suka nanam ya bagaimana? Bagaimana nanam seminggu loh kan? Tanya yang atas ya. Nah itu seperti itu. Itulah zikir seperti itu. Kalau tidak ditanam, buahnya tidak sempurna. Tadi amaliyahnya, akhlaknya dan lain sebagainya. Di satu sisi juga tadi berkaitan seperti tadi manusia itu. Al-malum al-maghfurlah Abu Yahya Soleh Muhammad pada satu waktu ngomong nanam. Pada satu waktu pernah jadi di Rawa Buaya itu ada kiai seberang Rawa Buaya apa? Kiai Abdul Wahab. Oh iya Rawa Buaya. Apa Rawa Buaya masih tahu? Iya itu memang sahabat beliau, teman mengajar lah. Kiai juga Sopan Haji. Ya, jadi oleh Abu Ya dikasih buku amaliyah. Kan amaliyah kudu Jumat. Zaman itu setelah ngasih malamnya Abu Ya mimpi. Bermimpi punya anak hasil zina. Oh, ingat Abu Ya. Tadi pagi habis ngasih kudu Jumat. Wah dari situ Abu Ya tidak lagi pernah memberi kepada yang belum tahu. Karena syaratnya amaliyah ini adalah dengan tadi nanam, ibarat nanam. Itu ditanam, ibarat manusia ditanam di rahim. Kalau benar nanamnya jadi. Ada nanamnya benar, tapi tidak sesuai prosedur. Itu nanam tapi tidak lewat nikah. Jadi enggak? Tapinya anak yang lahir hasil dari hubungan tanpa nikah ya, itu tidak jadi nasabnya kepada bapak. Nah jadi anak lahir dari hasil di luar nikah nasabnya kepada ibu. Jadi ibarat tanamannya jadi tapi rusak sama. Talqin juga seperti itu. Kalau tidak ditanam nggak jadi apa-apa. Atau ditanam nggak sesuai prosedur. Nggak sesuai prosedur itu bisa yang ngasih bukan model talqin, atau dikasih amalannya sebelum ditalqin. Kita alhamdulillah sudah dapat semuanya. Ini gaya pengajaran guru yang masih kita pahami. Karena ada hikmah di dalamnya. Abang berapa kali mencontohkan talqin dzikir itu apa? Talqin dzikir itu memberi kapling surga. Apalagi? Talqin dzikir itu pintu, talqin dzikir itu macam-macam. Itu semua tasbih supaya kita mampu menyampaikan bahasa kepada siapa saja. Kita semuanya kan membalik sesuai dengan orang yang ada di hadapan kita. Itulah di antara hikmahnya dari gaya pengajaran tasbih ini. Ini saya sampaikan. PR-nya nanti yang jawab di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.